Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Didi Dayatullah. Saya dari MPI Eksekutif 6 bersama rekan saya Abdul Muin, sama juga dari MPI Eksekutif 6. Kami kali ini akan mencoba menjelaskan tentang potret Sosial ekonomi pada abad ke-7 Masehi. Oh iya. Dan juga Nabi Muhammad SAW sebagai pemasar. Oh iya. Untuk pemateri pertama yaitu Abdul Muin, dipersilakan. Oke, siap. Terima kasih untuk waktunya. Pertama, pemikiran ekonomi Islam muncul bersama dengan diturunkannya Al-Quran dan masa kehidupan Rasulullah pada akhir abad ke-6 dan juga awal abad ke-7. Pelaksanaan sistem ekonomi Islam telah ada dilaksanakan oleh Rasulullah SAW sebagai seorang Rasul tauladan bagi umat muslimin. Bahkan bangsa Arab telah terkenal sebagai bangsa pedagang sebelum periode Rasulullah SAW. Dalam sejarah tercatat bahwa Mekah merupakan urat nadi, pusat perekonomian di sana atau dikenal dengan sebagai Ummul Qura. Pada masa Rasulullah SAW, saudagar kaya sangat menentukan pertumbuhan perekonomian. Hal ini disebabkan oleh pembangunan baik sektor keagamaan, spiritual maupun kebudayaan. Dibangun dengan mengutamakan prinsip bisnis, keuntungan dan jual beli. Sehingga dari hal tersebut menyebabkan ketidakadilan dan ketimpangan ekonomi. Karena para pedagang hanya fokus pada meraup keuntungan banyak-banyaknya, hingga yang miskin semakin miskin dan yang kaya semakin kaya. Adapun karakteristik perekonomian pada masa Rasulullah ialah 1. Mengutamakan prinsip keadilan dan melarang praktek riba. Yang kedua, bertujuan untuk kemaslahatan bersama. Yang ketiga, menghadirkan kebebasan ekonomi sesuai akidah. Yang keempat, menyeimbangkan motif material dan spiritual, rohani dan jasmani. Yang kelima, yang terakhir, mengakui kepemilikan batu jenis. Nah, pada awal pemerintahan Islam di masa Rasulullah jarang terjadi defisit dan Baitul Mal merupakan lembaga yang diberikan wewenang dalam mengatur pengelolaan moneter. Pada awal pemerintahan Islam di masa Rasulullah jarang terjadi yakni semua hasil pengumpulan negara harus dikumpulkan terlebih dahulu dan kemudian dibelanjakan sesuai dengan kebutuhan negara. Baik, terima kasih untuk saudara Abdul Muin yang telah memaparkan sedikitnya. Dan kali ini saya akan mencoba untuk memaparkannya. Di dalam pengelolaan moneter awal pemerintah Islam mengalokasikan dana untuk penyebaran Islam, pendidikan dan kebudayaan, pengembangan ilmu pengetahuan, pengembangan infrastruktur dan penyedia layanan kesejahteraan sosial. Seluruh alokasi dana Baitul Mal tersebut mempunyai dampak terhadap pertumbuhan ekonomi baik secara langsung atau tidak. Seperti alokasi untuk penyebaran Islam yang berdampak terhadap kenaikan seperti agregat diamond atau berlian ya, dan agregat supply atau supply itu apa ya? Persediaan. Karena populasi akan meningkat dan penggunaan sumber daya alam semakin maksimal. Selain itu, pada masa Rasulullah juga diberlakukan kebijakan fiskal, yaitu seperti zakat mal dan khums atau pajak ya, 1/5 jizya, sejenis pajak atas badan orang non-muslim, dan penerimaan lain-lain kafah atau denda. Pengeluaran terdiri dari untuk kepentingan sosial, keagamaan, teknologi, dan kemasyarakatan. Secara ekonomi makro, hal ini akan menciptakan built-in stability. Ia akan menstabilkan harga
dan menekan inflasi ketika permintaan agregat lebih besar daripada penawaran agregat. Dari sisi penerimaan yaitu zakat. Zakat dalam Al-Quran telah diatur bahwa terdapat golongan yang berhak menerima zakat. Mempunyai dampak yang sangat besar dalam perekonomian, yaitu banyaknya masyarakat yang sebelumnya berstatus hamba sahaya atau orang lemah berubah menjadi mandiri atau merdeka. Baik, pemaparan dari saya discukupkan sekian, dan kali ini saya akan mempersilakan untuk kesimpulan dari materi yang kami tadi sampaikan. Silakan. Siap. Jadi kesimpulan yang dari materi yang kami sampaikan, jadi intinya ada perbedaan mekanisme kepemerintahan ataupun perekonomian pada zaman sebelum kepemerintahan Rasulullah dan sesudah, dan selagi itu sesudah pemerintahan Rasulullah. Jadi jika sebelum itu mekanisme manajemen perekonomiannya itu sangat kacau gitu. Jadi ya mereka para masyarakat tidak tahu mana yang halal mana yang haram gitu. Jadi ya meskipun diawali sebelum pemerintahan Rasulullah itu bangsa Arab sudah terkenal dengan perekonomiannya gitu ya. Tapi terkait ilmu-ilmu, terkait metode-metode perekonomian itu belum mengetahui. Ya. Nah, berbeda dengan sesudah pemerintahan zaman Rasulullah. Dari awal Baitul Mal, tadi sudah disebutkan, terus kan ada zakat, terus lagi ada buil everything die gitu. Nah, jadi seperti itu. Mungkin sekian yang simpul. Ya, masih ada? Sudah. Oh, sudah. Sekian materi dari kami. Mohon maaf atas segala kekurangannya dan kesalahannya. Semoga bermanfaat, khususnya bagi kami, umumnya bagi kita semua. Saya Abdul Munir dan teman saya Dedi Dayatullah, izin pamit undur diri. Wallahul muwaffiq wal muwaffiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.